Siap. Mulai. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gue di Valentine Jung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin. Nah, sorry aja ya kalau misalnya gue ngupload videonya tuh agak lama, karena gue ngupload video itu kalau nggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dan jujur gue kalau bikin konten itu memang sudah jauh-jauh hari udah dipikirin dan susah banget kalau untuk mencari konten-konten YouTube gitu. Tapi hari ini gue akan membahas tentang konten-konten yang simple tetapi kalian juga pada nggak tahu sih. Karena ini tentang dibalik lucunya Doraemon dan endingnya yang selalu bahagia kayak gitu, yang suka bikin kita tuh gregetan, tapi ada kisah aslinya dari Doraemon. Ini mungkin buat informasi bagi kalian yang suka dengan Doraemon atau kartun Doraemon. Nah, tapi sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport channel ini supaya bisa menjadi channel YouTube yang berkembang dan baik, yang lebih baik lagi. Terus bagi kalian yang belum mensupport channel ini atau yang baru menonton video ini, kalian bisa tekan tombol subscribe. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Terus kalau kalian tidak suka, tidak apa-apa, gue gak akan memaksa. Dan kalau kalian ada saran, pendapat, atau komentar, mau yang pedas, mau yang positif, mau negatif, terserah kalian, itu bebas hak kalian. Gue akan menerima semua masukan-masukan kalian. Semoga channel ini bisa berkembang. Oke, kita akan memulai dengan cerita-cerita dari kartun-kartun Doraemon ini dan kisah asli dari Doraemon. Mungkin kalian semua sudah tahu lah sosok Doraemon tuh seperti apa. Lucu, menggemaskan, gemuk gitu. Gue juga jujur suka banget sama Doraemon karena gue suka warna biru juga dan sosok kucing tuh lucu banget. Nah, di dalam kartun Doraemon itu digambarkan sebagai seekor kucing yang selalu menemani Nobita di saat-saat Nobita itu lagi banyak masalah. Nah, di banyak masalah itu Doraemon suka banget mengeluarkan barang-barang di dalam kantong ajaibnya, seperti pintu ajaib yang bisa menuju ke masa lalu atau masa depan sesuai keinginan, dan juga baling-baling bambu yang mungkin ada lagunya juga sih. Nah, kartun ini sukses banget di tahun 1990 sampai saat ini karena sosok Doraemon tuh nggak berubah-berubah di dalam kartun itu. Namun ada pepatah yang mengatakan di mana ada pertemuan di situ ada perpisahan. Nah, di dalam cerita Doraemon ini ada beberapa versi mengatakan, ada 2 versi ya, mengatakan bahwa di dalam ending kartun Doraemon ini ada yang berakhir bahagia, ada yang berakhir menyedihkan. Nah, gue akan menceritakan yang akhir bahagia dulu, baru menyedihkan, dan juga kisah asli dari Doraemon. Di dalam cerita akhir bahagia Doraemon ini dituliskan oleh Nobuo Sato beberapa tahun lalu. Di skenario pertama diceritakan bahwa baterai Doraemon akan habis yang akan membuat Nobita panik. Nobita diberikan 2 pilihan. Pilihan pertama adalah Nobita akan mengganti baterai Doraemon, tetapi Doraemon akan menghilangkan semua ingatan yang ada di dalam baterai itu. Atau yang kedua, Doraemon akan diperbaiki oleh teknisi masa depan di zaman Nobita. Entah kapan itu, tetapi sebelum teknisi itu datang, Doraemon akan mati suri. Akhirnya Nobita memilih jalan untuk giat belajar supaya bisa memperbaiki Doraemon. Sekian dia belajar giat, akhirnya dia sukses menjadi seorang peneliti robot.
Dan kemudian ia berakhir bahagia dengan menikah dengan pujaan hatinya, Shizuka, dan ia hidup bahagia dengan keluarganya. Sedangkan di skenario kedua, ceritanya jauh-jauh beda dengan skenario yang pertama dan lebih mengenaskan. Jadi di skenario yang kedua ini, Nobita itu digambarkan sebagai seorang anak yang sangat ceria tetapi memiliki penyakit mental. Jadi sosok karakter Doraemon dan petualangannya itu hanya hayalannya aja. Pada kenyataannya, Nobita itu berpenyakitan dan selalu dirawat di rumah sakit selama hidupnya. Semua kebahagiaan yang ada di dalam cerita kartun itu hanya representasi tubuhnya saja untuk bisa seperti anak-anak yang lain. Jadi untuk dia berpenyakitan yang sungguh memprihatinkan itu sehingga Nobita dirawat di rumah sakit selama hidupnya. Tetapi cerita ini tuh mendapat protes dari warga-warga setempat yang ada di Jepang yang suka dengan kartun Doraemon ini. Singkat cerita dari misteri Doraemon ini adalah sosok Doraemon tuh digambarkan sebagai seorang robot yang memiliki adik bernama Dorami yang sama-sama memiliki warna kulit kuning dan 2 daun telinga. Mereka mengikuti pelatihan di sekolah robot. Nah, Dorami ini dijuluki sebagai seorang robot yang pandai dan suka menolong. Jadi ia mendapat predikat di sekolah itu. Namun, Doraemon malah mendapat predikat sebagai seorang robot yang ceroboh dan juga penolong tentunya. Nah, sehingga tuh Doraemon tuh sering diberi hukuman untuk menjaga bayi. Nah, seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh dewasa. Dan orang itu menciptakan robot tikus untuk menemani Doraemon. Tetapi robot itu malah memakan daun telinganya. Setelah peristiwa tersebut, Doraemon diharuskan untuk menjalankan operasi telinga agar bisa kembali, tapi sayangnya Doraemon nggak bisa kembali seperti semula, nggak sempurna. Dengan memiliki 2 daun telinga, dia udah tidak menjadi sempurna lagi. Dia akhirnya sejak saat itu dia sering murung, sedih. Hari demi hari Doraemon masih meratapi tubuhnya yang tidak sempurna itu. Dorami sendiri itu tidak tega dengan kakaknya. Akhirnya dia tuh menciptakan sebuah cairan untuk bisa Doraemon tuh bisa bahagia. Tetapi karena kecerobohannya, malah Doraemon itu mengeluarkan air mata terus sehingga melunturkan warna tubuhnya menjadi biru. Karena Doraemon sering menangis, akhirnya suaranya menjadi serak dan tidak seperti yang dulu. Nah, itu saja cerita perjalanan kartun dari ending bahagia atau ending sedihnya dan juga kisah nyatanya Doraemon kenapa dia tidak memiliki daun telinga. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang pecinta Doraemon supaya tahu gitu kenapa sih Doraemon tidak punya daun telinga padahal dia tuh punya sebenarnya, tapi karena udah gue ceritain kalian bisa tahu akhir cerita aslinya Doraemon seperti apa. Oke guys, itu sekian video gue aja dan selamat beraktivitas. Gue Valentine Jung, bye.